Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan kisah Satrio Wicaksono. Oh, kisah dari Mas Untung Prasetyo yang sudah masuk season kedua teman-teman ya. Setelah di season pertama kemarin ada 5 part, dan di season kedua ini akan ada terbagi menjadi 4 part. Pokoknya dijamin seru pakai banget kisah Satrio Wicaksono. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap siang teman-teman, setiap jam 12 siang waktu Indonesia bagian barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita masuk ke dalam kisahnya. Kisah kelam dari Tanah Jawa. Kisah Satrio Wicaksono. Semenjak kejadian di mana Satrio tidak sadarkan diri selama beberapa hari itu, Bu Arum mulai mengkhawatirkan kondisi Satrio yang menurut penuturan dari Wasali kini pemuda itu memiliki sosok pendamping gaib di dalam dirinya. Saat Wasali sedang menunggu tubuh kosong Satrio yang kala itu sedang berada di alam lain, beliau banyak menceritakan kepada Bu Arum tentang apa yang dilihatnya. Wasali mengatakan, jika Satrio merupakan keturunan dari orang yang dulunya memiliki ilmu-ilmu kesaktian yang cukup tinggi, serta seseorang yang sangat disegani karena kebijaksananya. Dan saat ini, Satrio telah terikat pada sebuah ketetapan untuk menjalani takdirnya sebagai orang yang memiliki kelebihan baik itu dari mata batinnya yang sudah terbuka dan juga kemampuannya dalam menggunakan kesaktian yang ada di dalam dirinya. Namun, ketika Bu Arum mengetahuinya, hal itu justru membuatnya resah. Ingatan Bu Arum pun kembali pada suatu masa di mana suaminya yang bernama Hardono Wicaksono harus meninggal dunia akibat penyakit aneh yang dideritanya. Sebuah penyakit yang ternyata berasal dari makhluk-makhluk gaib kiriman dukun-dukun sakti yang sedang mengincarnya kala itu. Hardono Wicaksono bukan hanya seorang pria dengan ilmu kesaktian tinggi, tetapi juga seorang yang memiliki kebijaksanaan dalam menggunakannya. Namun di dunia yang penuh dengan perebutan kekuasaan ini, kebijaksanaan saja tidak selalu cukup untuk menyelamatkan seseorang, hingga pada akhirnya Hardono harus menyerah karena serangan gaib yang bertubi-tubi yang datang dari musuh-musuhnya. Sejak saat itulah Bu Arum bertekad untuk menjauhkan Satrio dari dunia yang telah merenggut nyawa suaminya. Dia akhirnya membawa Satrio ke kota Jakarta saat ia masih berusia 10 tahun dan kedua adiknya Wulan serta Ranti. Bu Arum membesarkan Satrio dan juga adik-adiknya dengan harapan bahwa mereka akan tumbuh menjadi orang biasa dan menjalani kehidupan yang normal tanpa harus menanggung beban masa lalu keluarganya. Namun semua harapan itu telah sirna. Takdir yang telah dia hindari sekuat tenaga kini datang menghampiri putranya tanpa bisa dicegah lagi. Ada apa toh, Bu? Kok dari kemarin ibu terlihat murung? Apa Yoyo ada salah sama ibu? Tanya Satrio yang menghampiri ibunya di ruang tengah rumahnya. Ada apa-apa, Yo? Cuma ibu sedikit khawatir sama kamu, balas Bu Arum sambil tersenyum ke arah Satrio. Loh, memangnya apa yang ibu khawatirkan tentang Yoyo, Bu? Sekarang kan Yoyo baik-baik saja, balas Satrio dengan wajahnya yang terlihat tegang. Waktu kamu tidak sadar diri itu, Wak Saleh itu banyak cerita tentang apa yang ada di dalam dirimu saat ini, Nak. Dan itulah
yang membuat ibu khawatir saat ini, ujar Bu Arum menjelaskan. Ya Bu, maafkan Yoyo. Yoyo sendiri belum bisa mengerti sepenuhnya tentang apa yang ada di dalam diri Yoyo saat ini, Bu. Yoyo tidak pernah belajar atau mencari ilmu-ilmu kesaktian, Bu. Semua itu datang dengan sendirinya. Balas Satrio menjelaskan apa yang sedang dialami saat itu. Iya, Yo. Ibu juga tahu, Nak. Mungkin apa yang dimiliki oleh bapakmu dulu itu telah diwariskan kepadamu, ujar Bu Arum yang membuat Satrio terkejut mendengarnya. "Hmm, Maksud ibu, dulu bapak juga memiliki kemampuan supranatural juga?" tanya Satrio dengan rasa penasarannya yang tinggi. Pada awalnya, ini semua rencananya akan ibu pendam saja, Yo. Tapi daripada kamu tahu tentang bapakmu dari orang lain, lebih baik biar ibu saja yang akan memberitahunya, jawab Bu Arum sambil menghela nafas panjangnya. Tunggu sebentar, biar ibu ambilkan sesuatu dulu yang menjadi peninggalan bapakmu dulu, Yo, imbu Bu Arum sambil melangkah ke arah kamar tidurnya. Setelah kembali, Bu Arum pun langsung menunjukkan sebuah benda yang terbungkus kain dengan kain putih kepada Satrio. Dia meminta kepada anaknya itu untuk membuka benda tersebut yang tampak terlihat sudah usang dimakan usia. Ini apa, Bu? Tanya Satrio sambil membolak-balikan benda yang ukurannya hanya sebesar kotak bungkus rokok itu. Bukalah, Nak. Ini adalah satu-satunya peninggalan mendiang dari bapakmu yang ibu bawa. Karena dulu bapakmu itu berpesan untuk memberikan ini kepada kamu ketika kamu telah dewasa. Dan sepertinya inilah saat yang tepat, Yo, balas Bu Arum menjelaskan. Satrio pun mulai membolak-balikan benda yang berada di tangannya itu dan perlahan-lahan dia mulai membuka ikatan yang ada pada benda tersebut. Setelah kain putih lusuh yang menjadi pembungkus kotak berwarna hitam itu terbuka, Satrio mulai merasakan sesuatu yang menjalar pada tubuhnya, dan ketika dia membuka kotak kayu tersebut, Satrio mendapatkan sebuah benda bulat seperti cincin berwarna kuning kemasan yang tampak kusam. Dan setelah dia memegang benda tersebut, kilasan-kilasan bayangan masa lalu mulai memenuhi pikirannya. Kilasan-kilasan itu adalah sebuah kejadian di masa lalu yang menggambarkan tentang seorang pemuda seusianya namun memiliki tubuh lebih besar dan lebih tinggi daripada Satrio. Bapak, gumam Satrio dengan air mata yang mulai membasahi pipinya. Yo, kamu itu kenapa, Le? Ada apa dengan benda itu? Tanya Bu Arum yang merasa mulai mengkhawatirkan kondisi Satrio. Yoyo, Yoyo melihat masa muda bapak, Bu, ucap Satrio sambil mengusap air mata yang meleleh di pipinya itu. Dia itu mirip sekali seperti kamu, Yo. Hanya saja tubuh bapakmu lebih tinggi dan sedikit lebih besar daripadamu, balas Bu Arum yang pikirannya kembali ke masa di mana dia masih bersama mendiang suaminya. Benda itu sudah lama ibu simpan, Le. Saat itu bapakmu memberikannya ketika kamu masih berusia sekitar 8 tahunan. Tepatnya sebelum bapakmu mulai jatuh sakit, imbu Bu Arum menjelaskan. Ini benda apa ya, Bu? Bentuknya kok seperti cincin tapi kok agak lebar seperti ini ya? Tanya Satrio penasaran. Ya mana ibu tahu, Yo. Wong ibu saja baru melihat isi dari dalam kotak itu kok, balas Bu Arum yang pandangan matanya juga tertuju pada benda yang ada di tangan Satrio. Ya sudah, Bu. Biar Satrio simpan saja benda ini. Sepertinya bapak memang meninggalkan sesuatu yang Yoyo butuhkan, balas Satrio sambil tersenyum ke arah Bu Arum. Akhirnya benda itu datang dengan sendirinya. Aku tidak menyangka jika orang tuamu adalah pemilik benda itu, Satrio, ujar sosok Wirya Sagara yang bergema di dalam benaknya. Memangnya ini benda apa, Ki? Tanya Satrio kepada sosok Wirya Sagara melalui batinya. Benda itu adalah salah satu bagian dari bilah keris Empu Jumantara. Sepertinya kau harus mencari tahu lebih jauh lagi
Tentang benda itu, Satrio, balas Wirya Sagara dengan suara yang bergema. Setelah berbincang-bincang dengan ibunya, Satrio pun meminta izin untuk masuk ke dalam kamarnya saat itu. Rasa penasaran yang tinggi membuat Satrio ingin mencari tahu dari mana asal-usul benda itu yang disebutkan oleh Wirya Sagara sebagai salah satu bagian dari bila keris Empu Jumatara. Begitu memasuki kamarnya, Satrio segera menutup pintu dan duduk di tepi tempat tidurnya. Dia menatap benda di tangannya yang berbentuk seperti cincin namun tampak lebih lebar dan terlihat tua dengan ukiran halus yang hampir tertutupi oleh usia. Namun di balik itu ada semacam energi jahat yang perlahan merambat ke jari-jarinya seolah benda itu telah mengenali pemiliknya. Satrio menghela nafas panjang lalu menutup matanya mencoba merasakan lebih dalam keberadaan benda tersebut. Kilasan-kilasan masa lalu kembali muncul di dalam pikirannya dengan gambaran yang lebih jelas dari sebelumnya. Di sana Satrio melihat seorang pemuda gagah yang sedang bermeditasi di bawah air terjun yang menjulang tinggi, dan Satrio tahu jika pemuda itu adalah sosok ayahnya yang bernama Hardono Wijaksono. Kilasan-kilasan peristiwa pun kembali berlanjut dan kini dia melihat sosok ayahnya berdiri di hadapan seorang lelaki tua yang mengenakan srijan berwarna coklat lengkap dengan blangkon di kepalanya. Lelaki itu terlihat menyerahkan sesuatu kepada Hardono, bukan bila keris melainkan sebuah benda yang berbentuk cincin yang kini berada di tangan Satrio. Benda ini adalah bagian dari sebuah benda keramat yang memiliki kekuatan besar. Simpanlah benda ini, Leh, karena jika saatnya tiba, anak keturunanmu akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari apa yang kau miliki saat ini, ujar lelaki tua yang tampak seperti guru dari ayah Satrio. Setelah itu, kilasan-kilasan peristiwa pun kembali berlanjut, dan yang membuat Satrio tercekat adalah ketika dia mendapati tubuh sang ayah yang terbaring lemah di atas lantai yang hanya beralaskan tikar pandan. Melihat kejadian itu, Satrio pun segera menyudahi perjalanan spiritualnya. Dia pun segera menemui Bu Arum untuk menanyakan langsung apa yang telah terjadi pada ayahnya kala itu. Satria keluar dari kamarnya dengan langkah tergesa. Hatinya masih berdebar kencang akibat penglihatan dari kilasan masa lalu ayahnya. Dia menemukan Bu Arum masih terduduk di ruang tamu. Tatapannya kosong seakan terperangkap dalam kenangan yang cukup lama dia pendam. "Bu," ujar Satrio terdengar parau yang membuat Bu Arum tersentak dari lamunannya. "Iya, Leh. Kenapa?" tanya Bu Arum yang berusaha menyembunyikan kegelisahannya. "Dulu sebelum Bapak meninggal, Bapak itu sakit apa ya, Bu?" tanya Satrio dengan wajahnya yang kini terlihat tegang. Mendengar pertanyaan itu, Bu Arum terdiam sejenak. Dari sosok matanya tampak ada ketakutan dan juga kerisauan yang disembunyikannya, seolah dia belum siap untuk membuka luka lama yang telah dipendamnya itu. Namun melihat kesungguhan dalam tatapan putranya, dia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk mengungkapkan kebenaran. "Ibu juga tidak tahu apa yang sebenarnya dialami oleh bapakmu, Nak. Tapi menurut sesepuh-sesepuh yang menangani pengobatan bapakmu saat itu, mereka menganggap jika ayahmu telah menuai karma dari perbuatannya di masa muda, dan dia dianggap telah terkena kala Brahma atau sebuah penyakit yang berasal dari para leluhur sendiri. Tapi sebagian lainnya mengatakan jika bapakmu terkena santet segoro geni dan juga santet kala bajra," ujar Bu Arum menjelaskan kepada Satrio sambil menarik nafas panjang. "Bapakmu itu bukan orang biasa, Satrio. Dia memiliki keilmuan yang cukup tinggi, warisan dari para leluhurnya. Dan karena itulah banyak orang yang mengincarnya. Musuh-musuhnya juga tidak hanya berasal dari dunia nyata, tapi juga dari alam gaib
Imbu Bu Arum menjelaskan. Satrio mengangguk sambil mengepalkan kedua tangannya. Dia tidak menyangka jika selama ini ayahnya adalah orang yang memiliki kemampuan spiritual yang cukup tinggi dan harus tewas di tangan para musuh-musuhnya. Pantas saja, sewaktu bapak mulai sakit, ibu menaruhku di rumah Simbah bersama dengan Lek Jono, ucap Satrio sambil memejamkan mata dan menghela nafas seraya membuang semua rasa kesalnya. Itu semua atas permintaan dari bapakmu, Le. Dia tidak ingin kamu dan juga Wulan menjadi sedih. Karena saat itu kalian berdua sudah dapat mengerti akan rasa sakit. Jadi mendiang ayahmu memilih untuk menitipkan kalian berdua di rumah Simbah, balas Bu Arum menjelaskan. Apakah bapak tidak menitipkan benda-benda pusaka lainnya, Bu? Seperti keris atau batu, ya, atau apa saja gitu, Bu? Tanya Satrio yang sedang berusaha menghilangkan rasa kesal di hatinya. Hanya benda itu, Le. Hanya benda itu yang dititipkannya kepada ibu. Selain itu, beberapa benda pusaka juga diambil oleh Mbak Jogo, balas Bu Arum yang membuat Satrio menghela nafasnya. Rasa penasaran yang cukup mendalam akan penyebab kematian sang ayah pun mulai menyelimuti hatinya. Kini Satrio merasa lebih tertarik untuk mengungkap penyebab kematian ayahnya daripada menelusuri benda berbentuk cincin yang merupakan benda peninggalan sang ayah yang baru saja diberikan oleh ibunya itu. Ya sudah, Bu, Yoyo pamit keluar sebentar ya, ucap Satrio sambil tersenyum. Yo, sekalian jemput Dek Ranti ya. Dia itu pulang jam 2, balas Bu Arum yang juga mulai berjalan ke arah dapur rumahnya. Setelah malam tiba dan seluruh keluarga sudah tertidur dengan nyenyak, Satrio pun mulai menelusuri penyebab kematian dari ayahnya melalui benda peninggalan orang tuanya itu. Satrio yang kini telah dapat menggunakan kekuatannya itu terlebih dahulu memanggil Wirya Sagara untuk menemaninya kembali ke masa lalu di mana sang ayah masih hidup kala itu. Namun, sebelum dia sampai di masa lalu kehidupan ayahnya, dia dibawa oleh Wirya Sagara ke sebuah tempat asing dan menjelaskan jika benda peninggalan ayahnya itu adalah bagian dari bilah keris Empu Jumantara yang sering disebut dengan mendak. Mendak sendiri adalah bagian keris yang terdapat pada ujung hulu atau gagang keris. Kegunaannya adalah untuk mencegah kayu yang dijadikan gagang atau hulu pecah oleh bagian besi yang menembus kayu tersebut. Kita sedang berada di mana, Ki? Tanya Satrio sambil mengedarkan pandangannya ke arah sekitar. Tunggu saja, Satrio. Sebentar lagi kau akan menyaksikan apa yang terjadi sebelum kematianku tiba, balas Wirya Sagara dengan tenang. Tidak lama kemudian muncullah sosok Gali Wisesa bersama 2 orang pengawalnya. Sosok yang sangat berambisi untuk menjadi seorang pemimpin itu turun dari kuda tunggangannya dan menemui lelaki tua yang juga adalah seorang pembuat keris atau disebut dengan sebutan Empu. Ini, Ki, benda yang kau inginkan itu. Dan sebelum Pasewakan Agung nanti, aku minta keris itu sudah kau selesaikan, ujar Gali Wisesa dengan suara tegas berwibawa dan juga wajahnya yang terlihat sangar. Baik Den, akan aku usahakan pusaka yang kau inginkan itu selesai tepat pada waktunya. Dan ketika bulan purnama merah nanti, aku akan memanggil semua kekuatan alam dari jagat Saptatimira, balas sosok empu tersebut dengan tenangnya. Mendengar hal itu, Gali Wisesa pun tersenyum puas, dan setelah itu dia bersama dengan 2 orang pengawalnya pun pergi meninggalkan sosok lelaki tua itu. Namun hal yang tidak disangka-sangka pun terjadi. Sosok lelaki tua yang juga seorang empu itu membuang benda kecil yang baru saja diberikan oleh Gali Wisesa, dan setelahnya lelaki tua itu kembali ke perapian untuk melanjutkan pekerjaannya yang tertunda. Kenapa kakek itu membuang benda itu, Ki? Tanya Satrio penasaran. Ya, hal itu sengaja dilakukan ya, Satrio, karena dia tahu
Jika saat itu tidak ada lagi senjata pusaka pilih tanding, karena keris yang diciptakan oleh Empu Jumantara itu telah hancur, ujar Wirya Sagara lagi menjelaskan. Dan oleh karena itulah, dia membuat keris pusaka tandingan yang pada akhirnya mengalahkanku bersama Bila Keris Jantaka, imbu Wirya Sagara. Apa maksud sampean benda yang dibuang oleh kakek tadi adalah benda yang sama dengan peninggalan dari ayahku, Ki? Tanya Satrio yang mulai memahami situasi yang sedang terjadi kala itu. Ya, itu benar Satrio. Dan kini tinggal 2 bagian lagi yang harus kau temukan sebelum gerbang dari jagat Sapta Timira terbuka satu persatu, balas Wirya Sagara dengan wajah yang terlihat lebih tegang. Hah? Apalagi itu, Ki? Sepertinya perjalanan hidupku akan terasa rumit, keluh Satrio sambil mengusap-ngusap wajahnya. Itu semua sudah menjadi garis hidupmu, Satrio. Dan karena kau adalah titisan dari Eyang Jumantara, maka kaulah yang harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua permasalahan itu, ujar Wirya Sagara yang tampaknya semakin membuat Satrio menjadi kebingungan. Baiklah, Ki. Sepertinya ada yang belum kau ceritakan tentang apa yang terjadi di masa kehidupan Eyang Empu Jumantara itu. Sekarang ceritakanlah semuanya agar aku bisa segera memahaminya, balas Satrio yang langsung duduk di tempatnya berdiri kala itu. Empu Jumantara adalah saudara kandung dari Empu Mahalingga, dan yang kau lihat tadi itu adalah sosoknya, Satrio, ucap Wirya Sagara yang mulai menceritakan tentang siapakah sosok Empu Jumantara dan sosok lelaki tua yang telah membuang benda pemberian dari Kali Wisesa itu. Oh, jadi kakek tua tadi itu yang bernama Empu Mahalingga, balas Satrio dengan wajah yang terlihat sangat antusias dengan apa yang diceritakan oleh Wirya Sagara. Benar, tapi sayangnya Empu Jumantara dan Empu Mahalingga seperti sesuatu yang berbeda. Mereka berdua terlihat seperti siang dan juga malam, atau terang dan juga gelap, ucap Wirya Sagara melanjutkan ceritanya. Tunggu Ki. Menurutku daripada sampean ini terus bercerita, apa tidak sebaiknya kita langsung datangi saja masa lalu Empu Jumantara dan juga Empu Mahalingga? Ya, setidaknya aku akan lebih memahaminya dengan cepat ketika melihat langsung dengan mata kepalaku sendiri, bukan dari cerita sampean itu, Ki, balas Satrio yang membuat Wirya Sagara tersenyum. Kau tidak akan mampu untuk kembali kepada masa lalumu sendiri, Satrio, karena kau memang tidak diizinkan untuk itu. Tidak juga aku, dan tidak juga untuk semua orang yang merupakan titisan dari orang-orang agung, balas Wirya Sagara. Oh, pantas saja. Sebenarnya aku juga penasaran, Ki. Jika memang aku adalah titisan Empu Jumantara, lalu siapa orang sebelum aku dan aku tidak pernah sampai ke tempat itu, Ki, balas Satrio yang kini mulai memahami akan kemampuannya mengarungi dimensi lain dan juga menembus ruang dan waktu. Itu adalah rahasia dari Sang Maha Pencipta, Satrio. Seperti masa depan, kita sangat dilarang untuk mendatanginya, dan jika pun ada orang yang mampu, maka dia sudah sangat jauh tersesat, ujar Wirya Sagara lagi. Waktu pun perlahan berlalu dan Ki Wirya Sagara kembali menceritakan tentang awal perselisihan yang terjadi antara Empu Jumantara dan adik kandungnya yang bernama Empu Mahalingga. Tapi sebelum itu, mereka pun memilih untuk berpindah tempat karena kala itu mereka telah jauh melangkah menembus ruang dan waktu. Setelah Empu Jumantara menciptakan Bila Keris yang diberikan nama Jagadita, banyak penguasa-penguasa daerah kecil di tanah Jawa dan juga kerajaan-kerajaan lain dari luar Jawa menginginkan Bila Keris buatan Empu Jumantara. Hal itu terjadi karena kesaktian Bila Keris Jagadita membuat kedikdayaan dari pemilik keris itu meningkat dengan pesatnya. Maka orang-orang pun banyak yang menginginkan Bila Keris sakti buatan Empu Jumantara. Hal itu pun mulai memancing amarah dari Empu Lingga yang juga merupakan pembuat keris-keris pusaka, dan seolah tidak ingin kalah dari sang kakak, Empu Mahalingga membuat keris tandingan yang bernama Dasawisa, ujar Wirya Sagara menjelaskan. Oh, jadi semua itu berawal dari sana ya, balas Satrio sambil menganggukkan kepalanya. Setelah persaingan yang tampak terlihat biasa saja itu terjadi,
aku bertemu dengan Empu Jumantara. Dan di sana beliau memberikan aku bilah keris Jantaka dan memintaku untuk menggunakannya. Karena beliau yakin jika aku mampu menggunakan keris itu untuk mensejahterakan rakyat jelata dan untuk meredam peperangan yang dapat terjadi kapan saja, ujar Wiryasagara. Dan setelah Gali Wisesa itu tahu tentang keris itu, dia pun akhirnya merusaknya dan meminta pada Empu Mahalingga untuk membuatkannya keris tandingan. Tapi andai saja keris Jantaka tidak kehilangan hulu dan juga warangkanya, aku yakin jika aku dapat mengalahkan Gali Wisesa dengan mudah, imbu Wiryasagara sambil menghela nafas panjang. Berarti sebenarnya keris buatan Empu Mahalingga itu kalah sakti dengan keris buatan Empu Jumantara ya Ki? Tanya Satrio penasaran. Ya, benar sekali Satrio. Selain itu, Empu Mahalingga tahu jika Empu Jumantara sedang melakukan tapa brata. Dan melalui hal itulah, dia juga berniat menggagalkan tapa brata yang sedang dilakukan oleh Empu Jumantara. Balas Wiryasagara menjelaskan. Loh, untuk apa Ki? Untuk apa Eyang Mahalingga menggagalkan tapa brata yang dilakukan oleh Empu Jumantara? Tanya Satrio yang semakin penasaran dengan hal itu. Agar Empu Jumantara tidak dapat moksa dan mencapai nirwananya Satrio, balas Wiryasagara dengan tenang. Nah Ki, sekarang kan saya sudah tahu banyak tentang sejarah Empu Jumantara. Lalu saya juga ingin tahu, apa maksud dari terbukanya gerbang Jagat Saptatimira? Tanya Satrio lagi. Jagat Saptatimira adalah dunia gaib yang berlapis 7 tingkatan. Di sana tempat kehidupan bagi makhluk-makhluk gaib yang haus akan darah dan juga penyebab malapetaka, ujar Wiryasagara yang seketika itu juga membuat Satrio bergidik ngeri mendengarnya. Saat itu, karena tidak memiliki cara untuk membuat keris tandingan, maka Empu Mahalingga meminjam kekuatan dari sosok penguasa jagat Saptatimira. Walau dia tahu akan ada konsekuensinya, namun Empu Mahalingga tidak peduli akan hal itu. Dia tetap melakukan perjanjian dengan Kalasrenggi, yang mana dalam perjanjian itu Kalasrenggi sengaja memberikan separuh kekuatannya kepada Empu Mahalingga melalui bilah keris hitam yang bernama keris Jagat Dasakala. Imbu Wiryasagara menjelaskan lagi. Apakah saat ini keris itu masih ada Ki? Tanya Satrio yang kini semakin terlihat penasaran. Benar Satrio, keris itu masih ada hingga saat ini. Dan keris itu juga dapat membuka gerbang dari Jagat Saptatimira. Maka dari itu, sebelum bencana besar itu terjadi, kau harus dapat menyatukan bilah keris Jantaka dengan hulu dan juga warangkanya, jawab Wiryasagara dengan tegas. Apakah sampean itu punya petunjuk ya Ki? Maksudku, apa sampean tahu di mana keberadaan hulu dan juga warangka keris itu? Tanya Satrio yang langsung dibalas dengan gelengan kepala dari Wiryasagara. Setelah kematianku, aku terus berada dalam bilah keris itu untuk menyempurnakan ilmu-ilmu dan kesaktianku. Dan aku baru keluar dari keris itu ketika aku merasakan aura dari Empu Jumantara yang ada pada dirimu Satrio, balas Wiryasagara. Baiklah Ki, jadi sekarang aku mengerti akan tugasku saat ini. Tapi sebelum itu, aku akan mencari sesuatu yang saat ini sangat-sangat sedang mengganggu pikiranku, ucap Satrio dengan wajah datarnya. Aku tahu Satrio, dan aku pasti akan membantumu, balas Wiryasagara yang sontak membuat wajah Satrio tersenyum kala itu. Setelah menceritakan panjang lebar tentang masa lalu Empu Jumantara dan juga tentang tugas berat yang harus dijalankan oleh Satrio, Wiryasagara pun mengajak Satrio untuk kembali ke masa lalu pada kehidupan sang ayah. Di sana, Satrio disuguhi oleh gambaran kepedihan yang sedang dialami oleh ayahnya, dan saat itu dia mengerti kenapa ibunya menitipkan dia di rumah orang tua dari ayahnya, yang mana di sana juga ada sosok Lejono. Ayahmu adalah orang yang baik, yang salah dalam mengambil keputusan, ujar Wiryasagara memecah kesunyian. Loh,
Maksud sampean itu bagaimana ya, Ki? Tanya Satrio dengan nada suara yang lebih tinggi daripada biasanya. Dengan kesaktiannya itu, seharusnya dia dapat menghindari serangan mematikan jarak jauh yang dikirimkan oleh orang-orang yang memang menginginkan kematiannya. Tapi sayangnya, ayahmu tidak menyadari hal itu. Dan barulah di saat-saat genting, ayahmu baru tersadar jika ada serangan gaib 4 penjuru yang terus menghimpitnya dan membuatnya kewalahan. Balas Wirya Sagara menjelaskan. Mendengar penjelasan itu, Satrio pun terdiam dan karena dia tidak ingin berlama-lama di tempat yang menyajikan gambaran tentang kesakitan sang ayah, Satrio pun pada akhirnya memilih untuk pergi dari tempat itu karena kini Satrio telah mampu menggunakan kekuatannya. Dia pun mulai memejamkan mata dan berusaha untuk mencari awal dari permasalahan besar yang dialami ayahnya kala itu. Hingga akhirnya Satrio pun sampai di sebuah momen yang menggambarkan sosok ayahnya yang sedang bersama seorang kepala daerah yang sepertinya di atas lurah ataupun camat. Pada momen tersebut, Satrio mendengar jika orang yang sepertinya adalah pembesar yang sangat berkuasa di sebuah daerah itu mengatakan jika dia meminta Hardono Wicaksono untuk pergi dan tidak mengganggu apa yang sedang mereka jalankan. Namun dengan tegas, ayah Satrio itu menolaknya dan bersikeras untuk menjaga apa yang telah menjadi warisan dari para leluhurnya. Dan karena hal itulah, hal-hal yang tidak diinginkan pun terjadi hingga suatu ketika dia mendapatkan serangan dari sosok makhluk gaib yang memiliki kekuatan cukup besar. Setelah mengetahui awal dari segala permasalahan yang sedang dihadapi oleh ayahnya, tiba-tiba saja Satrio dibawa ke sebuah hutan yang tampak hijau dengan pepohonan besar dan juga semak belukar yang mengelilinginya. Di sana, Satrio melihat sang ayah sedang bersama para sesepuh desa yang terlihat sedang membicarakan sebuah persoalan penting. Dan setelah terus memperhatikan dengan seksama, akhirnya Satrio tahu jika yang sedang dibicarakan oleh ayahnya bersama dengan beberapa sesepuh desa itu adalah hutan tersebut, yang mana hutan itu hendak dijadikan lahan perkebunan dan juga tambang emas karena para pembesar daerah setempat mendapatkan kabar jika di dalam hutan itu kaya akan sumber daya logam mulia. Satrio terus mengamati kilasan masa lalu yang kini terpampang jelas di hadapannya. Hutan yang tampak hijau dengan pepohonan besar menjulang itu ternyata bukan sekedar hamparan alam biasa. Ada sesuatu yang lebih daripada sekedar keindahan dan kekayaan alamnya. Sosok Hardono Wicaksono berdiri di tengah para sesepuh desa. Wajahnya penuh ketegasan yang tetap menolak kelestarian alam di daerah tersebut dirusak. Sementara itu, para sesepuh desa terlihat sangat khawatir dengan segala ancaman-ancaman yang mulai muncul. Satrio bisa merasakan bahwa yang sedang mereka bicarakan itu bukanlah sekedar tentang eksploitasi hutan, tetapi sesuatu yang lebih dalam dan juga berbahaya. Kilasan-kilasan peristiwa itu terus berlanjut, menunjukkan bagaimana ayahnya dan juga para sesepuh desa berusaha menolak dengan keras rencana eksploitasi lahan tersebut. Mereka tahu bahwa jika sampai hutan itu diganggu, tidak hanya keseimbangan alam yang akan rusak, tetapi juga makam-makam kuno yang terdapat di sana akan rusak dan kemungkinan akan menghilang, yang memungkinkan juga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia makhluk gaib akan terganggu. Namun usaha mereka semua sia-sia. Para pembesar daerah yang berambisi sudah lebih dulu menjalin kerjasama dengan pihak luar, tidak hanya para pekerja tambang emas dan juga perkebunan yang disiapkan, tetapi juga orang-orang sakti yang siap menghadapi segala bentuk perlawanan, baik dari sosok manusia maupun sosok makhluk gaib. Ketika hutan mulai ditebang dan tanah mulai digali, malapetaka pun datang. Makhluk-makhluk gaib yang selama ini berdiam di sana murka. Sosok-sosok tak kasat mata mulai menampakkan diri, memberikan peringatan yang mengerikan. Namun
bukan hanya makhluk penunggu hutan yang bergerak. Dari sisi manusia, mereka hanya ingin mempertahankan warisan leluhur yang juga mulai bersiap. Ayah Satrio menjadi salah satu orang yang berdiri di garis paling depan melawan keserakahan dan ancaman dari pihak yang lebih kuat. Namun perjuangan itu tidaklah mudah. Perlahan, satu persatu orang-orang yang bersamanya tumbang, bukan hanya karena mendapat serangan fisik, tetapi juga karena serangan gaib yang datang cukup kuat dari arah yang tak terduga. Satrio melihat dengan jelas bagaimana ayahnya mencoba bertahan dengan menggunakan ilmu-ilmu kesaktian yang dimilikinya untuk menahan segala gempuran dari berbagai arah. Namun meskipun kuat, tapi jumlah musuh terlalu banyak. Dan puncaknya, ketika makhluk gaib berkekuatan besar dipanggil oleh lawan, semua pun berubah menjadi bencana. Hardono Wicaksono yang telah dikepung oleh kekuatan yang jauh melampaui batas manusia biasa terus mendapatkan serangan gaib dari 4 penjuru yang terus mengimpitnya dan membuatnya kewalahan. Satrio bisa merasakan bagaimana sang ayah berusaha mempertahankan diri, tapi kekuatan itu semakin menekan, menguras energi dan membuatnya semakin lemah. Perlahan tubuh Hardono mulai melemah. Sorot matanya memang masih menyala dengan tekad yang cukup kuat, tapi tubuhnya sudah tidak bisa lagi bertahan. Hingga akhirnya sebuah serangan terakhir datang dengan kekuatan yang begitu dahsyat, mengirimkan guncangan yang mematikan. Satrio menyaksikan semuanya dengan dada yang sesak. Dia kini memahami bahwa kematian sang ayah bukan sekedar karena penyakit ataupun kutukan, tetapi karena pertarungan gaib yang begitu sengit, pertarungan yang akhirnya merenggut nyawanya. Sebelum semuanya menghilang, Satrio melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Di balik semua kekacauan itu, ada sosok manusia yang berdiri diam, mengamati dari kejauhan. Sosok itu bukanlah makhluk gaib, tetapi seseorang yang memiliki kuasa. Tatapannya dingin, tanpa ekspresi, seolah-olah dia sudah tahu bagaimana akhir dari semua ini. Kilasan peristiwa itu perlahan memudar, membawa Satrio kembali ke kesadarannya. Nafasnya masih tersengal, tubuhnya berkeringat. Kini semuanya mulai jelas. Ya, ayahnya tidak mati begitu saja, tapi ada seseorang di balik semua itu, seseorang yang telah merencanakan semuanya dengan sebegitu rapinya. Dan kini Satrio harus mencari tahu siapakah sosok itu sebenarnya. Di tangannya, Satrio masih memegang benda peninggalan dari sang ayah yang baru saja didapatkannya dari sang ibu. Benda itu adalah satu-satunya alat yang dapat menunjukkannya siapakah dalang di balik kematian ayahnya yang kala itu bersikeras menolak rusaknya alam dan juga warisan para leluhurnya. Satrio menatap benda yang ada di tangannya itu dengan tatapan yang penuh arti. Rasa penasaran dan juga rasa marah bercampur menjadi satu di dalam dadanya. Dia tahu ini bukan sekedar peninggalan biasa, tapi ada sesuatu yang menghubungkannya dengan masa lalu ayahnya dan kejahatan yang telah terjadi. Perlahan energi dari benda itu mulai terasa mengalir ke tubuhnya, seperti ada jejak memori yang tertanam di dalamnya, menuntunnya menuju bagian lain dari masa lalu yang belum dia ketahui. Seiring dengan getaran halus yang menjalar dari benda itu, Satrio kembali merasakan sensasi aneh di dalam pikirannya. Bayangan-bayangan baru muncul, lebih samar dari sebelumnya, namun cukup untuk memberikan petunjuk. Sebuah ruang gelap dengan cahaya temaram dari lampu minyak. Beberapa sosok duduk melingkar di dalamnya, berdiskusi dengan suara yang lirih. Di antara mereka ada satu sosok yang tampak lebih berwibawa. Pakaiannya berbeda, lebih rapi dan juga berkelas, menunjukkan status sosialnya yang lebih tinggi. Wajahnya tetap tersembunyi dalam bayangan, tetapi gestur tubuhnya menunjukkan bahwa dia adalah orang yang memiliki kendali atas semuanya.
Satrio dapat merasakan aura keangkuhan dan juga kekuasaan yang terpancar dari manusia itu. Orang itu tidak sekedar menyaksikan, tetapi dia juga ikut mengatur jalannya peristiwa dari cara dia berbicara dan dari cara dia memberikan isyarat jelas bahwa dia adalah dalang di balik semua kejadian tragis yang sudah menimpa sang ayah. Namun sebelum Satrio bisa melihat lebih jelas lagi, bayangan itu tiba-tiba saja lenyap. Energi dari benda yang ada di tangannya itu melemah, seolah memberikan isyarat bahwa dirinya belum cukup siap untuk mengetahui semuanya itu dalam sekali waktu. Satrio menghela nafas panjang. Ia mencoba menenangkan dirinya. Meskipun petunjuk yang didapat masihlah belum lengkap, namun satu hal kini pasti, ya, ada kekuatan besar yang bermain di balik semua ini. Sang ayah telah menjadi korban dari sebuah konspirasi yang lebih luas yang mungkin masih berlanjut hingga saat ini. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Untung Prasetyo, kisah Satrio Wicaksono. Ternyata ya, ayah dari Satrio ini bukan orang sembarangan, dan ternyata di sini bagaimana apa yang terjadi pada Satrio itu adalah dari ayahnya ya. Ayahnya juga adalah pelaku spiritual ya. Dan di sini bagaimana ternyata menimbulkan dendam baru bagi Satrio. Luar biasa dan makin seru aja nih untuk kelanjutannya, penasarannya. Dan sekali lagi kami ingatkan kepada teman-teman untuk Satrio Wicaksono ini untuk season 2 terbagi menjadi 4 part. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Untung Prasetyo atas izinnya kami bisa untuk membawakan kisah yang luar biasa ini, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, dan lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, yang punya komentar lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang baru bergabung bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.